Halo, jumpa lagi di A666. Kita masih di video lanjutan dari pembahasan aplikasi e-kinerja Kemenhub, e-kinerja Kementerian Perhubungan. Kali ini kita akan membahas lagi atau membuat video lagi dari pertanyaan komentar-komentar dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membuatkan video dari komentar atau pertanyaan The Boys ya, underscore 4547 dari 4 minggu yang lalu. Ini mengenai untuk SROP ya, jadi yang ada di kantor SROP ya, bagaimana cara mengisinya ya. Nah ini saya tanya untuk kepala atau pegawai SROP-nya gitu kan. Nah di sini pegawai SROP ya, jadi pegawai SROP ini adanya di navigasi ya, di navigasi itu ada kantor ya, kantor untuk stasiun radio pantai ya. Salah satunya kita akan coba ya membuatkan ya untuk SKP-nya untuk pegawai SROP ya, salah satunya yaitu ini kita akan buatkan. Oh iya, ini harus di reload captcha dulu karena sudah lumayan lama ya. Nah, oke, kita buat lagi. Kita login terlebih dahulu. Contoh ini masih dengan aplikasi latihan ya. Di aplikasi latihan ini untuk latihan teman-teman semuanya ya dari seluruh Kementerian Perhubungan ya. Nah, di sini sudah kita pilih salah satu pegawai yang penempatan di SROP. Untuk latihan kita akan pilih SKP untuk membuat SKP. Nah, di sini ya kita akan lihat ada jabatannya Markonis Telkompel ya. Kemudian di sini ada pejabat penilai kinerjanya sudah muncul karena beliaunya sudah login kinerja dan sudah membuat syaratnya untuk membuat SKP, harus sudah membuat SKP juga atasannya. Nah, karena akan muncul seperti ini nanti saat akan disimpan juga bisa. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman menemui di sini kok kosong, artinya pejabat penilainya belum login ke SKP ya atau ke e-kinerja, aplikasi e-kinerja. Dan pastikan kalau sudah ingin membuat tambah SKP, itu pastikan juga pejabat penilainya sudah membuat karena nanti akan kita simpan. Nah, untuk periode awal dan periode akhir ini menyesuaikan dengan jabatan pejabat penilai kita ya, atau kepala kantor. Kalau kepala kantor baru nanti akan berubah sesuai dengan organisasinya. Kita pilih saja kuantitatif ya, kemudian kita simpan. Kita ya, berhasil disimpan. Nah, di sini sudah ada nama pejabat penilainya juga ya, sesuai. Mungkin yang nanti di aplikasi live-nya nggak akan muncul ya, tapi pastikan di sininya muncul. Nah, setelah itu, setelah membuat berhasil simpan, statusnya menjadi draft ya, menjadi draft. Jadi kita perlu isikan ya. Kalau tadi yang belum bisa disimpan, artinya pasti akan muncul pejabat penilai belum membuat. Kemudian kita akan buatkan detail SKP. Nah, setelah itu kita akan tambah RHK ya, urut-urutannya seperti itu. Nah, RHK ini sesuaikan dengan yang ada di peta jabatan untuk dasarnya ya. Jadi sebenarnya bisa saja nanti disesuaikan dengan pejabat penilainya akan seperti apa, kita akan lihat dulu. Untuk dari peta jabatan, untuk jabatan Markonis Telkompel ini ada uraiannya lumayan banyak ya, sampai dengan berapa ini? 13 ya, 13. Nah, dari 13 ini bisa dimasukkan semuanya atau disesuaikan dengan yang memang dilaksanakan di SROP-nya masing-masing ya. Jadi kita akan coba saja, ada beberapa ya. Kita akan masukkan saja di sini. Kita akan masukkan tabel RHK, kemudian dipilih. Di sini RHK dari atasan langsung kita. Ya, jadi di sini sudah ada. Di sini ada kegiatan perawatan bengkel kenavigasian ya. Kita akan pilih jenis RHK-nya, ini adalah kegiatan utama. Kemudian kita pilih nih rencana hasil kerja kita disesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi setelah diskusi ternyata dia harus masuk di mana? Misalkan membuat laporan pemantauan VTS. Nah, misalkan seperti ini, kita copy ya, klik kanan, copy, kemudian kita masukkan di sini. Atau mungkin karena ini mengenai bengkel, oh ada yang lebih ini ya, misalkan. Nah, ini misalkan melakukan pengumpulan data analisis ya, seperti ini juga boleh ya.
disesuaikan dengan hasil diskusi dari pimpinan ya atau pejabat penilainya. Kita akan masukkan saja kegiatan perawatan, harus ada pengumpulan data terlebih dahulu perawatannya akan seperti apa ya. Lalu lintasnya butuhnya padat atau tidak, dan butuh apa macam-macamnya ya perawatan bengkel kenavigasiannya. Nah, kalau sudah disimpan, nah ini sudah ada ya satu. Ya, kemudian kita akan tambah lagi. Kita contoh lagi, satu lagi. Di sini ada mengenai suku cadang kehandalan SROP dan VTS ya. Kita masukkan juga tugas utama. Kita pilih lagi dari ini PM73 ya, tahun 2017 masih ada, masih berlaku. Nah, ini misalkan ditugaskan untuk membuat VTS ya. Untuk pemantauan VTS-nya. Kita masukkan lagi di sini di rencana hasil kerjanya. Kita pastekan di sini. Nah, ini titik komanya kita hapus saja. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah muncul 2. Nah, kemudian ada tambahan atau tidak? Nah, di sini ada juga karena di tunjangan kinerja ya. Tunjangan kinerja itu membutuhkan 2 tugas tambahan sebagai tambahan agar kita mendapatkan 100% ya tunjangan kinerjanya, maka kita tambahkan juga RHK-nya di sini. Kita tambahkan, kemudian di sini adakah RHK dari pimpinan mengenai tugas kedinasan? Ya kalau ada tinggal tambah, kalau tidak ada kalian bisa langsung pilih saja RHK kemudian tambahan. Masukkan saja yang tadi ya sesuai yang ada di sini. Kita lihat yang nomor 13 ya, ini contoh ya, jadi kita singkat saja kan namanya contoh. Tapi kalau nanti yang seharusnya ya bisa disesuaikan dengan arahan dari pimpinan masing-masing. Nah, ternyata kalau di sini ada, maka pilih RHK-nya. Tapi kalau nggak ada, bisa diabaikan ya atau dikosongkan. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur terpilih ya kita batalkan dulu, baru kita pilih batalkan RHK-nya. Ini kita sudah terlanjur pilih ya, sudah terlanjur pilih, kita batalkan lagi, kita kembali lagi misalkan ya. Jadi kalau ini kita detail SKP tadi yang sudah dibuat, nah ini kan ya. Nah, kalau misalkan tambahannya namanya kita latihan ya, RHK-nya ternyata di sini tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali. Bisa langsung pilih tambahan seperti ini, tulis di sini RHK rencana hasil kerjanya sesuai dengan dari peta jabatan, uraian peta jabatan. Kalau sudah seperti ini, kita naik lagi. Ini agak panjang ya karena membuat SKP dari awal. Kemudian kita sudah punya ada 3 ya, ada 3 di sini. Kita tambahkan indikatornya. Indikatornya lengkap ya. Jadi teman-teman lengkap, kualitasnya berapa, misalkan indikator ini kita buat juga ya. Kualitas hasil kerja ya. Jadi hasil kerjanya seperti apa. Kemudian targetnya 95% ya, karena kalau 100% nanti dapat nilai di atas ekspektasi gitu ya. Jadi biar tunjangan kinerjanya juga dapat 100. Kemudian kita tambah lagi indikatornya, kuantitasnya ya, kuantitasnya berapa banyak ya, berapa banyak, misalkan 12. Ini jenis kuantitasnya bentuknya laporan ya. Kuantitasnya laporan dengan target 12 laporan seperti ini. Kemudian kita tambah lagi. Kemudian waktunya. Nah, waktunya itu apa? Misalkan lama pekerjaan atau lama mengerjakan. Nah, ini lamanya misalkan dibuat ya indikatornya mengerjakan apa. Kemudian di sini targetnya kita butuh 10 bulan ya, misalkan 10 bulan. Kita tulis 10 bulan. Kemudian kita tambah lagi indikatornya biaya. Nah, biayanya ada atau tidak? Kalau tidak ada biaya, tinggal kita strip saja. Ini target juga kita strip. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan nggak ada strip seperti ini bisa dihapus ya, sesuai dengan arahan dari pimpinan masing-masing ya. Kita tambahkan lagi untuk yang pemantauan. Nah, kalau ini ternyata kok kurang bagus ya, kita edit lagi. Ini spasinya ya, tinggal hapus. Seperti ini. Kita tambahkan
kualitasnya, dan saya tulis kualitas gitu aja ya biar cepat. 65%. Kemudian indikatornya kuantitas, saya tulis lagi kuantitas. Kuantitasnya berapa, misalkan 12 atau 10. Untuk membuat laporannya ini yang targetnya 10 saja, mungkin karena ada sesuatu hal, ingin ada rencana cuti dan lain sebagainya. Ini 1 tahun ya. Kemudian indikator berikutnya ada waktu yang dibutuhkan adalah waktu, bisa bulan ya, bisa bulan, misalkan di sini kita buat 10 bulan juga. Oke, ini agak lama ya, jadi jangan ini ya, jangan di skip ya, nanti malah bingung ya. Kemudian biaya, nah kalau biayanya memang nggak ada, kita bisa pilih strip saja. Jadi agar lengkap sesuai dengan format ya. Ada yang pengen sesuai format dari Menpan juga silahkan nih, ini lengkap ya semuanya, bisa diisi. Kemudian untuk kedinasan ya, untuk kedinasan di sini aspeknya hanya apa, misalkan teman-teman banyaknya saja kuantitasnya ya, berarti kuantitasnya, karena kan kita nggak tahu ya kapan akan ada kuantitas kegiatan ya, misalkan kuantitas kegiatan berapa banyak kita targetkan ya, kan minimal harus 12 ya, harus 12 kegiatan ya, tulis aja 12 kegiatan. Ini karena minimal ya, harus tercapai terus. Nah, hanya kuantitas waktunya kita belum tahu ya, atau mungkin mau ditambahkan waktu dalam berapa, misalkan 12 ya, boleh kita waktunya ini bulannya ya, bulannya berapa, di sini 12 bulan ya, dalam 12 bulan nanti bisa dilaporkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa ya, di sini ada dukungan sumber daya. Ini ditanyakan kepada pimpinan kira-kira butuh apa saja, atau kalian sudah tahu, ini saya contohkan saja. Ini dukungan sumber daya, misalkan butuh laptop kah, butuh anggaran, atau butuh teman yang seperti apa gitu ya, atau ketua tim gitu ta. Nah, itu dikoordinasikan dengan pejabat penilainya. Kemudian untuk pertanggungjawaban, jadi semua kegiatan tadi itu baik yang utama maupun yang tambahan, itu pertanggungjawabannya seperti apa. Contohnya dilaporkan setiap bulan, atau setiap hasil kegiatan, atau triwulan. Nah, itu dijabarkan di sini. Bisa banyak kan, di sini ada A, B, C, D dan sebagainya. Kemudian konsekuensi. Nah, ini konsekuensi, semua tugas pasti ada konsekuensinya ya. Berhasil atau gagal ya. Kalau gagal seperti apa, kalau berhasil seperti apa. Seperti ini. Misalkan di sini memenuhi ekspektasi ya, berarti berhasil gitu misalkan ya. Ini nanti disesuaikan lagi gagal, karena SKP itu adalah kontrak antara pegawai dengan atasan langsung. Kalau sudah, kita ajukan SKP dan ya selesai. Jadi kalau sudah seperti ini, artinya membuat SKP dari ini ya, cara isi SKP-nya seperti itu. Ya, pengajuan nanti tinggal meminta dari atasan langsung ya untuk disetujui ya, dari Pak Abdul Rifai Poli ya, pengajuan. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini sudah selesai. Videonya juga lumayan panjang ya, jangan lupa kalian juga kalau masih bingung silahkan komen di video ini, atau usulkan saja apa yang ingin dibahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih.